Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih meneruskan kajian kita tentang kiat-kiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Sudah ada beberapa hadis yang kita sampaikan. Yang terakhir kemarin adalah hadis yang menyatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang panjang umurnya dan sekaligus juga baik amalnya. Pagi ini kita akan membahas yang lain, yaitu hadis yang menyatakan khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang diharapkan atau yang bisa diharapkan kebaikannya, ditunggu-tunggu kebaikannya, dan aman dari keburukannya. Orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang diharapkan kebaikannya oleh orang lain tentu saja, ya, dan aman dari keburukannya oleh orang lain juga. Bapak dan ibu-ibu, pada beberapa waktu yang lalu, di antara yang disampaikan Nabi terkait dengan orang yang terbaik itu adalah orang yang memberi makan dan juga membalas salam. Itu adalah beberapa kebaikan yang bisa muncul atau dilakukan oleh seseorang kepada orang yang lain. Nah, menarik ya, ini perlu kami sampaikan bahwa agama kita itu disebut dengan agama Islam namanya. Nah, Islam itu kemarin sudah kami sampaikan secara kebahasaan itu memiliki makna yang banyak, ya. Nah, yang pertama tentu saja adalah bahwa Islam itu berarti menyerahkan diri. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai seorang muslim itu dituntut untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taslim. Taslim itu menyerahkan diri.
Nah, dengan menyerahkan diri itu lalu kemudian kita mendapatkan keselamatan. Ya. Jadi makna Islam itu ya ada keselamatan, lalu ada kedamaian, lalu ada kesejahteraan. Makanya kenapa ini hadis yang sekarang ini kita bicarakan itu berbicara mengenai bagaimana ukuran kebaikan seseorang itu terletak pada bagaimana orang lain itu bisa berharap kebaikan darinya dan bisa merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Ya. Nah, seorang muslim ya sebagaimana kita ketahui memang dituntut untuk senantiasa bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemarin sudah kita bicarakan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan itu bisa dalam bentuk memberikan pertolongan, dan pertolongan yang bisa diberikan itu dalam bentuk apa saja. Sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan kita semua tahu, kita semua punya diri, punya harta, punya pikiran, sehingga semua yang ada pada kita itu bisa kita berikan kepada orang lain sebagai bantuan yang kemudian bermanfaat bagi orang lain. Nah, seorang muslim yang baik, bahkan yang terbaik di antara kita itu, kalau orang lain itu kemudian merasa akan bisa mendapatkan kebaikan dari orang lain itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan seorang itu, kita merasa bahwa dari orang ini itu kita bisa berharap banyak kebaikan. Dalam bentuk apa saja, semua kebaikan. Baik itu yang sifatnya kebaikan yang material maupun yang imaterial. Makanya dalam mungkin ya dalam bahasa kita sehari-hari itu kan kita lalu punya kesan kepada seseorang tertentu itu lalu alhamdulillah kok si anu wongnya gampangan, enakan. Itu kan merupakan merupakan sebuah pengakuan dari seseorang kepada orang lain tentang kebaikan orang itu gitu. Nah, seorang mukmin yang terbaik orang yang seperti itu, orang yang diharap kebaikannya. Jalui tulung gampangan, jalui bantuan gampangan. Bahkan tidak usah dijalui saja itu sudah menawarkan kadang-kadang orang yang baik. Jadi orang itu merasa nyaman ketika berhubungan dengan orang itu begitu. Karena apa? Sekali lagi, yang muncul itu darinya kebaikan. Nah sebaliknya, orang yang terbaik di antara kita itu adalah orang yang orang lain merasa aman dari kejahatannya. Nah ini kebalikan. Nah ini juga menarik kalau kita kaitkan dengan misalnya keimanan kita. Ya. Term iman, ya, iman itu memang satu akar kata dengan kata-kata aman. Jadi ada hubungannya. Gitu. Jadi kemarin siapa? Pak Musa siapa kalau nggak salah itu khutbah itu membicarakan mengenai kehidupan dan sifat malu, hidup dan malu. Itu dalam bahasa Arab berasal dari kata yang sama, ya, hayah dan haya. Nah, ketika dalam kajian kebahasaan itu biasanya kata-kata yang memiliki
akar kata yang seakar kata begitu, itu kemudian pasti ada hubungannya, ada hubungan makna. Demikian pula kata iman dengan kata aman itu juga memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, hubungannya apa? Setidaknya ya orang itu kalau dia beriman, dia akan aman dan juga memberikan keamanan bagi orang yang lain. Jadi orang yang beriman itu dia akan aman dan juga memberikan keamanan bagi orang yang lain. Makanya Nabi di samping hadis yang sedang kita bahas ini, yang sangat berkaitan dengan apa yang kita bahas ini, juga pernah menyatakan begini, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, sampai 3 kali. Sungguh tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman. Sungguh tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman. Sampai 3 kali. Siapa Nabi orang yang tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman itu? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman terhadap gangguan. Jadi sebaliknya dengan tadi itu ya. Kalau tadi kita ketika berbicara tentang seseorang itu rasanya orang itu kemudian selalu kesan kita itu wah enakan, nyaman, ya, entengan, gampangan. Ada begitu ya? Di dalam masyarakat kan begitu lah. Wong kae entengan. Tapi orang ringan tangan lain lagi loh. Ringan tangan itu konotasinya apa ya? Bukan entengan, bukan ringan tangan. Ringan tangan itu konotasinya kalau peribahasa itu apa itu? Suka mukul itu ya, ringan tangan itu ya. Ini entengan dalam pengertian entengan suka bantu ya, bukan suka mukul ya. Nah sebaliknya juga ada orang yang di tengah-tengah masyarakat kalau kemudian dikesankan lalu wah kayak apa jenenge wah isine mung apa jenenge apa ganggu tok kayak isine mung kan ada seperti itu. Nah ini Nabi sekali lagi memberikan kriteria. Jadi orang yang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang diharap kebaikannya dan orang merasa aman dari gangguannya. Nah inilah Bapak dan Ibu-ibu, ya, jadi keislaman kita, ya, keberimanan kita itu tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya abstrak, yang sifatnya terkait dengan ibadah khos atau bahdoh. Keberislaman kita, keberimanan kita itu juga sangat terkait dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan, persoalan-persoalan kemanusiaan, ya. Persoalan-persoalan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi bahwa kalau Nabi memberikan kiat agar supaya kita itu menjadi orang yang diharapkan kebaikannya, ya memang karena Islam itu sebagai agama sangat menekankan kita itu untuk ya ta'awun, saling tolong menolong, ya, dan juga memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan, memberikan kedamaian, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga kepada orang lain, kepada masyarakat di lingkungan kita. Dan itulah memang makna dari Islam itu sendiri. Makanya kemarin juga sudah sampaikan, sampai ada hadis yang menyatakan juga sama, Nabi menyatakan tidak beriman kalau orang kok sampai kemudian bisa makan dengan kenyang sementara tetangganya lapar, atau dibalik, ada tetangganya lapar sementara dia bisa makan dengan kenyang. Loh ini kan luar biasa ini.
Nabi mengajarkan kepada kita, menekankan kepada kita agar supaya kita ini di dalam berislam dan beriman itu memiliki dampak, memiliki efek bagi kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, sehingga kemudian bisa ikut menyumbangkan kehidupan di dalam bermasyarakat itu rasa kedamaian, rasa sejahtera, ya, rasa aman, ya. Nah itu kalau itu bisa kita munculkan dalam diri kita, ya, itulah yang oleh Nabi disebut sebagai orang yang terbaik di antara kita. Nah mudah-mudahan ya, kita semua ini di samping oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberi kesempatan, ya, nikmat untuk bisa berhubungan dengan Allah secara baik, secara vertikal ini dengan bisa sholat rutin berjamaah di masjid seperti sekarang ini. Kita juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah secara sosial dengan baik, yakni berbuat baik kepada lingkungan dan berusaha untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik bagi lingkungan kita. Nah dengan begitu sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang disebut oleh Nabi khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang diharap kebaikannya dan orang lain aman dari keburukannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita ini dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil